Selamat malam, Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam ibadah kita, persekutuan kaum Bapa. Di dalam ibadah ini kita akan belajar dari firman Tuhan kita. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat yang kau limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga kami boleh bersekutu bersama, memuji dan belajar firman Tuhan. Tuhan, di tengah persekutuan ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mendiamkan seluruh suara dalam hati kami, agar suara Tuhan saja yang boleh kami dengar. Dan biarlah Tuhan Engkau jadikan hati kami menjadi hati seorang murid yang taat dan mau dengar-dengaran. Berfirmanlah Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Allah kita pada malam ini terambil dari Mazmur 116. Mazmur 116 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca satu perikop ini yang berjudul Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi aku diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, O Yerusalem. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yang terambil dari Mazmur. Di dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita belajar dari Mazmur, maka kita akan memperoleh
banyak hal tentang pengalaman Daud dalam bergaul dengan Tuhan. Dan di dalam pasal 116 ini kita dapat melihat bagaimana Daud bergumul, berseru kepada Tuhan di tengah kesulitannya, di tengah kesesakannya, di tengah kesukarannya. Daud berserah kepada Tuhan. Bapak-bapak, dikatakan bahwa Daud berseru kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang manusia. Daud adalah manusia yang lengkap dengan segala kekurangannya dan dengan segala kelebihannya. Sebagai manusia, Daud lengkap dengan segala kekurangan, dengan segala kekuatan, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Sebagai seorang manusia, Daud tidak terluput dari dosa, dari kesuksesan, dari kejatuhan, dan dari bangkit dari kesusahan. Daud mengalami banyak hal di dalam hidupnya, sehingga ia tahu bagaimana Tuhan, bagaimana posisi Tuhan di hadapan Daud, dan bagaimana posisi Daud di hadapan Tuhan. Daud memahami betul bagaimana dia bergaul akrab dengan Tuhan, menyerukan kesulitannya, bahkan ketika Daud jatuh sekalipun. Dan Daud meminta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar dia. Pengalaman-pengalaman inilah yang dinyatakan oleh Daud di dalam tulisan-tulisannya dalam kitab Mazmur ini. Dan di dalam Mazmur 116 ini kita dapat melihat bagaimana seorang Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Rupanya Daud sedang ada dalam kesesakan, dan Daud ada dalam penderitaan. Bila kita baca di dalam pasal ini, nampak bahwa keadaan Daud ada di dalam kesulitan. Tetapi dikatakan bahwa Daud berseru kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Daud memahami betul harus kepada siapa ia bersandar. Daud mengetahui betul kepada siapa dia harus datang, kepada siapa dia harus bergantung. Daud tahu betul di dalam hidupnya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pasal ini dinyatakan ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Daud di dalam hidupnya ketika dia berada di tempat terendah di dalam kesulitannya. Di tengah kesulitan, hal yang pertama Daud lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Daud tidak berseru kepada manusia. Daud tidak bersandar pada kekuatan-kekuatan lain kecuali kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Dikatakan, aku berseru kepada Tuhan. Karena Daud mengerti Tuhan mau mendengar. Tuhan yang senantiasa memperhatikan. Sepanjang umur Daud, Daud mengerti betapa Tuhan ada bersama dia. Jadi di tengah kesulitan, Daud tidak berlari kepada hal-hal lain. Tetapi Daud berlari kepada Tuhan.
Ia berseru kepada Tuhan karena ia tahu Tuhan yang mau mendengarkan. Yang kedua, dikatakan bahwa Daud percaya kepada Tuhan. Daud memiliki keyakinan penuh. Dia berseru kepada Tuhan karena dia memiliki kepercayaan dan iman yang penuh bahwa hanya Tuhan saja penolongnya. Bahwa hanya Tuhan saja yang memiliki kekuatan penuh untuk mengangkat dia dari segala kesulitan dan kesukaran. Daud memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat dia dari segala duka deritanya. Daud memiliki iman yang penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan mengangkat dia dari segala duka deritanya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, hal ketiga yang Daud lakukan, ia bersyukur. Bersyukur dikatakan bahwa aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Di ayat yang ke-17. Jadi setelah Daud berseru, ia percaya dan ia bersyukur. Aku akan mempersembahkan korban syukur. Membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatku, kata Daud. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita lihat dari bagaimana Daud bertindak di tengah kesulitannya, kita akan kembali melihat apa yang kita lakukan pada masa-masa kita menghadapi kesulitan. Kepada siapa kita akan berseru, itu membuktikan siapa kita sebenarnya. Banyak orang percaya sekalipun yang ketika menghadapi kesulitan, yang ketika menghadapi kesukaran, tidak sedikit orang yang mengaku percaya, tapi dia menggantungkan harapannya kepada hal lain selain Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang menggantungkan keyakinannya, persoalannya kepada uang. Mereka percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segala persoalan. Tidak sedikit orang yang mengaku percaya juga menggantungkan harapannya kepada kekuasaan. Mereka menganggap bahwa kekuasaan dapat menyelesaikan segala persoalan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Daud adalah seorang raja dan dia sangat kaya. Tidak dapat dibungkiri dia memiliki segalanya. Tapi di tengah segala kesulitannya, Daud tahu kepada siapa dia harus bersandar. Banyak orang percaya yang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi dia menyandarkan hidupnya, menyandarkan segala kesulitannya, justru kepada hal-hal di luar Tuhan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, berapa banyak kita sudah mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Seberapa dalam kita pernah jatuh, seberapa besar desakan yang kita alami, kemana kita berlari selama ini. Daud berseru kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan penolongnya. Dan dia bersyukur sebagai bukti imannya. Mari kita melihat kembali diri kita selama ini sebagai orang yang mengaku percaya.
Sudahkah kita bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh? Banyak orang-orang percaya yang hanya berseru kepada Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan. Kemudian dia lupa ketika Tuhan sudah menolong dan memberi jalan keluar. Banyak orang yang mengaku percaya menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan setelah pertolongan itu datang. Banyak orang-orang yang mengaku percaya hanya datang kepada Tuhan ketika ia mengalami kesulitan. Menjadi orang-orang yang tidak bersyukur di sepanjang kehidupan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin rumah tangga, apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan? Mari kita meneladani Daud yang berserah penuh kepada Tuhan, menyelesaikan dan mempertaruhkan segala duka deritanya di kaki Tuhan. Kemudian percaya dengan sepenuh bahwa Tuhan adalah penolongnya, bahwa Tuhan adalah penguasanya. Daud percaya penuh kepada Tuhan. Dia tidak percaya dan tidak menggantungkan kepada hal-hal lain. Walaupun dia memiliki segalanya. Daud memiliki uang. Daud memiliki kekuasaan. Daud memiliki rakyat. Tetapi dia tidak menggantungkan hal itu kepada hal-hal sedemikian. Daud bergantung penuh kepada Tuhan. Dia percaya ketika dia berseru. Dia percaya dengan penuh. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menggantungkan segalanya kepada Tuhan dan memosisikan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan di atas uang yang dimilikinya. Orang yang percaya kepada Tuhan mewujud nyatakan bahwa Tuhan di atas kekuasaan yang dia miliki. Orang yang percaya kepada Tuhan menempatkan Tuhan di atas harta kekayaannya. Orang yang percaya kepada Tuhan menempatkan Tuhan di atas jabatan yang dimilikinya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan menempatkan Tuhan di atas segala pekerjaannya. Sehingga dia melakukan segala perkara dengan hanya memandang Tuhan saja dan demi kemuliaan Tuhan saja. Mari bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita meneladani Daud menjadi orang yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Orang yang bersandar dan percaya sepenuh kepada Tuhan. Hanya jalan Tuhan, hanya keinginan Tuhan yang diwujudkan di dalam kehidupannya. Teladan inilah yang Daud berikan kepada kita semua, teristimewa kepada bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengajar kami melalui firman-Mu. Ajar dan didik kami Tuhan untuk boleh meneladani Daud yang percaya dan yakin dengan sepenuh kepada Tuhan, yang mau berseru dan menyandarkan segenap kehidupan dan segala persoalan kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, yang tahu berterima kasih atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh mengajar kami dan menolong kami untuk mewujud nyatakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa di sorga, kami berdoa secara istimewa untuk persekutuan kaum Bapa. Tuhan menolong persekutuan kaum Bapa. Tuhan memberkati para pengurus dan segenap anggota. Biarlah kiranya persekutuan kaum Bapa boleh menjadi berkat dimanapun berada. Teristimewa bagi jemaatmu GPIB Maranatha Subang. Ya Bapa di sorga, biarlah persekutuan kaum Bapa boleh melakukan pelayanannya dan boleh melakukan segala perkara hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepada pengurus untuk boleh mengatur persekutuan ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau memberi sukacita dan damai sejahtera kepada setiap anggota. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong setiap kaum Bapa. Engkau memberkati setiap Bapa di dalam rumah tangganya. Ya Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi bapa yang luar biasa bagi anak-anak. Boleh menjadi suami yang ajaib dan heran bagi istri. Dan boleh menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa. Mencari nafkah yang diberkati, penuh dengan berkat Tuhan. Engkau tolong setiap bapa di jemaatmu Tuhan. Demikian juga Engkau menolong setiap ibu, setiap istri, dan setiap anak-anak, bahkan seluruh rumah tangga di dalam jemaatmu ini. Ya Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati jemaatmu GPIB Maranatha Subang. Engkau memberkati presbiter, komisi, pegawai, semua yang terlibat di dalam pelayanan di jemaatmu. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan lebih lagi Engkau berkarya dan bekerja agar damai sukacita surga boleh hadir di tengah-tengah jemaatmu sehingga jemaatmu boleh tumbuh dan berkembang menjadi kesaksian di tengah-tengah kota di mana kami Tuhan tempatkan. Dan Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati negara kami, Tuhan memberkati para pemimpin dari atasan sampai bawahan, dari pusat sampai ke daerah. Engkau menolong bangsa kami di tengah-tengah persoalan yang ada kini. Ya Tuhan, di tengah derita pandemik ini, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada para pemimpin kami. Memberi kekuatan, memberi hikmat dan akal budi untuk dapat keluar dari krisis ini. Kami percaya Tuhan, kami berseru kepadamu, campur tangan Tuhan dan selamatkan bangsa kami. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah pada malam ini. Biarlah kiranya persekutuan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan, bila ada saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah, baik dalam perawatan, Engkau akan mengangkat segala duka derita ini, sakit penyakit ini, dan menggantinya dengan sukacita yang sempurna yang Tuhan berikan. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.